Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang mengatur alam semesta, langit dan bumi, dan Allah yang selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya dan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Wajib kita bersyukur atas segala nikmat Allah Azza wa Jalla, dan kita bersabar atas segala ujian dan cobaan Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan
menuju iman dan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dan kita masih membahas ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Ankabut. Malam ini kita mulai dari ayat 47 tentang akhlak, etika, dan cara kita berdiskusi dengan siapa saja, termasuk berdiskusi atau berdialog atau berdebat dengan orang-orang yang di luar Islam. Allah mengajarkan kita baik di dalam surah An-Nahl ayat 125 dan juga di surah Al-Ankabut ayat 46. Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Artinya, dan janganlah kamu berdialog. Ini kita lihat di kitab tafsirnya, wala tahawaru ayyuhal mu'minun. Janganlah kamu berdialog, berdebat, berdiskusi dengan ahli kitab. Jadi ada dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau kita berbicara dengan mereka, berdialog, berdiskusi, atau bahkan berdebat, Allah mengajarkan etika kepada kita semua dengan cara atau uslub yang paling santun. Jadi meskipun mereka berbeda agama dengan kita, tapi tetap cara bicara kita ini harus santun, beretika, berakhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim. Apa tuntunan Al-Quran Al-Karim? Wala tahawaru ayyuhal mu'minun. Jangan kamu berdiskusi, berdialog atau al-hiwar, berdiskusi, berdialog dan berdebat dengan cara yang tidak sopan. Jadi bicara kita dengan semua orang harus bagus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang diperintahkan oleh Allah juga di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini menjadi etika.
atau akhlak kita di dalam berdakwah kepada siapa saja. Suruhlah orang atau orang-orang yang mendengarkan dakwah menuju Tuhanmu ya Rasulullah bil hikmah, dengan cara yang bijak, tidak marah-marah, tidak kejam, tidak kasar, wal mau'idatil hasanah, dan memberikan pelajaran dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang di luar Islam. Kalau mereka ingin untuk mengetahui sesuatu tentang Islam, kita berikan pelayanan yang baik, jangan kasar terhadap mereka. Barangkali dengan akhlak yang ditampilkan oleh orang-orang yang beriman ini, mereka terpengaruh dengan akhlak, etika atau moral dari seluruh orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan biuslubil ahsan, dengan cara yang sangat baik. Jadi kalau hasan itu baik, ahsan cara lebih baik, lebih santun, lebih berakhlak, lebih beretika, lebih bermoral. Itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai etika dakwah, baik yang terdapat di dalam surah An-Nahlu ayat 125 maupun yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Nah, jadi kita berbicara dengan semua orang itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Tapi ada illanya, ada kecualinya. Illal ladzina zalamu minhum. Nah, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Ada orang di luar Islam bicaranya ngejek, nah itu boleh kita lawan. Dia itu zalim, bicara selalu ngejek-ngejek Islam. Nah ini kita jangan terlalu mujamalah, basa-basi dengan mereka. Nah, itu tidak ada basa-basi, harus ada sikap tegas. Kalau mereka sudah berbicara zalim, sudah berbicara tidak sopan dengan kita semua, mereka yang memulai, maka balaslah dengan cara yang tidak perlu berbasa-basi dengan mereka. La mujamalata fil haqqi, tidak ada basa-basi dalam kebenaran. Disinilah kita tunjukkan sikap tegas kita di dalam menjalankan agama kita. Jadi boleh bersikap baik, boleh bersikap santun, beretika penuh dengan moral. Kalau mereka ingin berbicara dengan kita, ingin diskusi tentang Islam, maka jawablah secara santun, secara beretika, secara berakhlak, sesuai dengan tuntunan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa ilmunya? Illa billati hiya ahsan. Jangan kamu bicara kasar, bicara yang tidak sopan, bicara yang tidak santun, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, bagaimana cara menampilkan cara yang paling baik? Dia ingin sekali untuk mengetahui tentang agama Islam, maka berikan jawaban-jawaban yang menyenangkan hati mereka dengan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, tegas, lembut, santun, sopan. Insya Allah mereka akan tergugah untuk masuk ke dalam agama Islam yang mereka yakini
bahwa Islam itu mensejahterakan dan membahagiakan. Ada orang masuk Islam itu tidak pernah dengar ceramah, nggak pernah dengar dakwah. Mana contoh? Sofyan bin Harb, ajudan dari Raja Herakla, tapi dia hanya melihat penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengintip, mengintai, serta selalu memperhatikan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat santun, sangat berakhlak, mulia sekali dan dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa diri besar meskipun dibesar-besarkan oleh sahabat-sahabatnya, sehingga Sofyan bin Harb ini kagum. Itu belum pernah dia dengar ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu melihat keadaan dan teladan yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia minta izin ke rajanya. Mohon izin tuanku raja, mulai besok saya akan mendekati Muhammad dan saya ingin memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Mengapa engkau terlalu kagum kepadanya, padahal kamu belum pernah mendengar ceramah-ceramahnya dan dakwah-dakwahnya? Saya selalu memperhatikan keteladanan dari Muhammad Rasulullah yang disanjung-sanjung oleh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, dan dia sangat layak untuk dimuliakan karena pada dirinya penuh dengan keteladanan yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sofyan bin Harb ini datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai jabatannya yang telah hilang, sebelumnya dia asisten ajudan raja. Muhammad mengetahui pekerjaannya, akhirnya Sofyan bin Harb juga diangkat menjadi asisten atau ajudan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak takut hilang jabatan, hilang kekuasaan. Bahkan setelah dia memeluk agama Islam, hidupnya bertambah bahagia. Tidak ada yang kurang kalau seseorang benar-benar meyakini agama Allah ini benar dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah penuh dengan keteladanan. Seseorang kalau punya teladan, akhlak yang baik itu, sedikit saja dia ngomong banyak orang percaya, dibandingkan dengan banyak berbicara akhlaknya nggak berubah-ubah. Nah ini, jadi dalam Islam itu keteladanan itu penting. Coba lihat di sebuah rumah tangga misalnya, kalau seorang ayah, seorang ibu taat kepada Allah, anaknya tanpa disuruh jadi taat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berikan keteladanan. Dalam bahasa kita ini misal, tunjukkan misal atau perumpamaan, keteladanan dalam kehidupan kita ini, insya Allah anak-anak itu akan menjadi baik ketika dia melihat keteladanan ayah dan ibunya. Tapi kalau bapaknya selalu marah-marah, kejam tiap hari, si anak ini menjadi takut. Nah, oleh karena itu mari kita berakhlak dengan akhlak yang diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini harus selalu lembut? Enggak juga. Enggak disuruh oleh Allah. Illal ladzina zalamu minhum. Nah, kecuali orang-orang yang zalim. Di luar agama Islam itu ada orang yang suka ngejek. Misalnya ini sekarang ini kan kita sedang diuji oleh Allah. Aceh dalam keadaan musibah dan bahaya. Apa kata orang lain yang nggak senang kepada orang Aceh?
Nah itu coba rasakan, dulu diberi tsunami, sekarang datang banjir bandang lagi. Begitu ejekan-ejekan seakan-akan mereka itu aman dari ujian dan cobaan Allah. Wahai saudara-saudaraku, jangan suka ngejek. Misalnya ngejek antar kabupaten, nah kami nggak kena. Saudara-saudara kita di sana ya dalam keadaan musibah, jangan seperti itu. Mengenai musibah dan ujian itu akan digilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan sombong, jangan menghina orang lain, jangan mencerca, jangan mencela, kecuali orang lain itu mencela kita. Misalnya ada orang nggak santun, nggak sopan, itu kita jangan terlalu lembut. Terlalu lembut kita akan dipermainkan, terlalu keras kita akan dipatahkan. Nah, jadi jangan terlalu lembut nanti dipermainkan, jangan terlalu kejam keras nanti kita dipatahkan. Sehebat-hebatnya orang ada lawannya. Nah, itu yang menjadi kunci untuk kita semua. Di dalam Al-Quran pun Allah menyuruh, silahkan kamu berbicara santun baik dengan sesama orang yang beriman, sesama Islam. Silahkan kamu berbicara santun dan berakhlak mulia dengan orang di luar agama Islam, tapi ingat, hanya berlaku kepada orang-orang yang berakhlak. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim di luar Islam ini. Ada orang yang suka mencaci, mencela, menghina, lawan, kata Allah. Jangan diam. Nah, jadi ada kunci pertama, kita disuruh untuk berbicara, berdiskusi, berdebat sesama muslim, bahkan dengan orang di luar Islam pun disuruh berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik. Illallazina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim dari kelompok mereka. Apa zalim itu? Ya, suka menghina Islam, suka mencaci Islam. Jangankan dengan orang kafir, orang Islam saja yang mengakui diri sudah kafir dan menghina Islam itu jangan berlaku lembut. Maka benar seorang ayah di Pidi, anaknya itu sudah masuk ke dalam agama lain, dia tidak lagi berlemah lembut dengan anaknya. Menyediwa kuno pepuduk parang, artinya dia siap untuk menyakiti anaknya karena setelah dia meninggalkan Islam, menghina Islam, dan orang tuanya mengancam menyekau kupuduk parang. Nah, itu bahasa Aceh. Ya kan? Itu bagus karena ini sebenarnya ayat Al-Quran, illallazina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yang kasar, yang menghina Islam, yang mencaci Islam. Silahkan kita jangan berlembut-lembut dengan mereka, tapi bersikap tegas. Ada aturan Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, itu disuruh di surat Ali Imran. Maka dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut ya Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras hati, berlaku keras terhadap mereka, mereka nanti akan lari. Nah, tetapi harus lintalahum, berlemah lembutlah dengan mereka. Kuncinya illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Banyak itu istilah Quran, minhum, dari kelompok mereka. Jadi kalau orang lain mau aman dengan orang Islam, jangan ngejek Islam, itu aja. Apakah orang yang sudah keluar dari Islam kemudian mengejek Islam, itu hati-hati, umat Islam tidak akan diam. Maka berlemah lembutlah, santunlah kita dimanapun kita berada.
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dan katakan, amanna billazi unzila ilaina, ikrarnya kaum muslimin, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Allah turunkan Al-Quran, kami patuh mendengarkan Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang suci. Al-Quran kalam suci, wahyu ilahi untuk Rasul mulia. Allah wahyukan melalui Ruh Suci, utusan ilahi Jibril namanya. Al-Quran kalam suci, wahyu ilahi untuk Rasul mulia. Allah wahyukan melalui Ruh Suci, utusan ilahi Jibril namanya. Jadi Al-Quran ini adalah kalam suci, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Misalnya dalam kitab beragama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak ada mujamalah, nggak ada basa-basi. Ini besok Kamis 25 Desember 2025. Itu benar seperti yang dikatakan oleh ustadz-ustadz kita. Jangan terlalu berbasa-basi sehingga kita ikut Natal bersama. Jangan. Kita tetap Islam, tetap Islam. Tidak ada istilah Natal bersama. Tapi kita tetap menghormati mereka, jangan ganggu mereka. Tapi istilahnya tidak ada istilah Natal bersama dan mengucapkan selamat Natal. Sudah diatur oleh Al-Quran ini. Kita ini adalah hamba Allah yang kepada kita diturunkan kitab suci melalui junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihi ruhul amin, turun melalui malaikat Ruhul Amin atau malaikat Jibril. Kepada siapa diturunkan? Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu ya Rasulullah, agar dengan Al-Quran ini engkau bisa menyampaikan dakwah dan membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap berikrar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la na'budu illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hana lain yang tanya sembah selain Allah yang Maha Esa. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi berdakwah sepanjang masa. Hanane takut selain Allah,
Nabi berdakwah, Allah yang jaga. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi berdakwah sepanjang masa, hana takut selain Allah. Nabi berdakwah, Allah yang jaga. Guyum iman memandum umat, bekna yang sesat di alam dunia. Mandum getanya berjemaat ibadat, ura akhirat Nabi bahagia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang diperintahkan untuk kita berikrar dalam bahasa Aceh. Bahasa ini, bahasa Aceh kita ini kita ambil dari Al-Quran Al-Karim. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berikrar bahwa kita ini Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam ini sebenarnya agama yang mensejahterakan penganutnya, dan dia selalu ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita sebagai orang beriman, kita semua sudah mengingatkan bahwa kita ini tidak bermujamalah, tidak berbasa-basi dalam kebenaran. Mari kita menganut dan memeluk agama Islam serta menjalankan rukun-rukun Islam sesuai dengan tuntunan Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi pernah ngirim surat kepada mereka, tapi apa isinya? Aslim taslam, Islamlah kamu, semoga kalian semua selamat. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada selamat Natal dan sebagainya. Nah, ini Al-Quran mengajarkan kepada kita agar dalam kita berbicara ada lemah lembutnya, ada etika, ada akhlak, ada moral. Tetapi kalau mereka sudah zalim, illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka, apa kata Allah? Kamu jangan berlemah lembut dengan mereka. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita semua. Jadi sehingga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat berikutnya, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ini kita lihat konsep Al-Quran itu hebat sekali. Allah sudah memberitahu bahwa kepadamu kami sudah menurunkan Alkitab. Apa itu Alkitab? Al-Quran. Al-Quran ini yang dulu kita baca di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab. Apa makna kitab di sini? Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada namanya kitab, ada namanya Az-Zikru,
ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ada namanya Al-Furqan, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Furqan juga salah satu nama dari Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Berarti seseorang kalau sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, berarti dia sudah hebat ini. Karena awal mula dari seseorang menjadi jahat disebutkan dalam kajian surat Al-Alaq, surat pertama itu. Pertama, karena dia tidak mau mengikuti hidayah Allah. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak mau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat Nabi lain, misalnya umat Nabi Lut dulu misalnya ceramah dan dakwah, umatnya nggak mau dengar. Hanya asyik dengan Sodom, LGBT, liwat. Bagaimana hukuman Allah kepada mereka? Negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah hujani mereka dengan hujan batu. Ini kalau siksaan Allah tidak usah diminta. Kita memohon kepada Allah agar ujian-ujian yang sedang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sudah cukup, oh ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena menurut kita dengar hari ini udah mulai lagi banjir lagi. Ini sangat kita sayangkan saudara-saudara kita yang sedang menyelamatkan diri, kemudian datang lagi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fallazina atainahumul kitab yu'minuna bihi. Orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab. Kalau dulu Alkitab itu ada Taurat, ada Injil. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Ada Zabur untuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ada Al-Quran. Nah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 47, kalau orang sudah mau mendengarkan Quran pasti dia beriman. Nah, tadi kan ada 4 sebab orang tidak mau beriman. Pertama, dia menjauh dari Al-Quran, tidak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, nggak mau mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Istikbara wa jahla. Dia akan menjadi sombong dan bodoh. Apabila berkumpul dua sifat ini, coba lihat nanti di kampung-kampung, di mana saja. Tidak usah ditanya mengapa orang Islam itu tidak sholat, karena berkumpul dua hal, istikbara wa jahla. Ada padanya sifat congkak, dan yang kedua tertimpa penyakit bodoh. Maka orang bodoh nggak mau sholat dia. Orang yang congkak dan sombong, meskipun banyak harta, dia itu Islam, tidak mau untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min haula'i may yu'minu bihi. Nah, jadi diterangkan di dalam Al-Quran, tidak semua ternyata orang itu mau beriman. Sebahagian saja mau beriman kepada Allah. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Sadaqallahul azim. Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Ini kan jelas di dalam Al-Quran. Yang membantah ayat Allah itu kafir. Kita jangan bergabung dengan orang kafir. Yang membantah ayat Allah itu adalah kafir. Maka kita jangan condong kepada kafir-kafir itu. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.